Hai, terima kasih sudah klik video ini and welcome back to my channel. Nah, sorry banget nih, kurang lebih 2 mingguan ini kayaknya saya nggak upload video soalnya seperti biasalah I am sick gitu lah. Tapi ya semoga kali ini udah agak lebih baik. Nah, dan di malam hari ini nih balik lagi saya akan menceritakan lagi kasus-kasus kriminal, dan kebetulan saya dapat satu kasus kriminal yang menurut saya lumayan miris sih. Soalnya ada kasus pemerkosaan 2 orang anak di bawah umur 4 tahun sama 9 tahun itu di daerah saya sendiri di Provinsi Sulawesi Tenggara gitu loh. Dan menurut saya ini tertarik saya bahas di sini mendahului requestan yang sebelumnya. Sebenarnya saya mau bawain yang udah di request sih, cuma karena aku lihat kasus ini tuh dari daerah saya ya, jadi kayak gregetan gitu loh. Jadi malam hari ini saya bahas dulu kasus ini. Nah, dan langsung saja nih tanpa basa-basi lagi kita masuk ke kasus. Nah, jadi kasus ini itu terjadi di penghujung tahun 2022 kemarin. Nah, tepatnya di tanggal 24 Desember itu di Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara itu ada kasus kekerasan seksual kepada 2 anak perempuan yang masih di bawah umur. Dan para pelakunya itu tuh menurut si korban ini merupakan 5 orang pria dewasa. Akan tetapi nih lebih membagongkannya lagi, pihak kepolisian di daerah sana tuh bukannya menangkap para pelaku ini, malah justru membebaskan para pelaku dan malah menangkap dan menetapkan kakak korban ini sebagai pelakunya. Nah, gimana ceritanya? Nah, berikutlah kronologinya. Jadi tepatnya di tanggal 24 Desember 2022 kemarin tuh ada 2 orang anak kecil, kita pakai inisial aja ya, Y dan A saya sebutnya. Nah, si Y ini usianya 9 tahun, sementara si A ini umurnya masih 4 tahun. Mereka itu tinggal di sebuah perumahan gitu, kayak perumahan BTN gitulah di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Nah, di hari itu tuh pas pagi harinya mamanya berinisial S berusia 39 tahun, dia itu kan sehari-harinya berdagang di pasar, dia jualan sayur. Nah, saat berdagang itu dibantu sama anak sulungnya, anak pertamanya yang laki-laki, inisialnya itu AL, usianya baru 19 tahun. Nah, di pagi hari itu tuh AL sama mamanya ini boncengan naik motor buat ke pasar dagang kan seperti biasanya. Awalnya si adik-adiknya ini, si A sama si Y ini mau dibawa juga, akan tetapi nggak ada motor lagi gitu loh. Nggak mungkin mereka mau bonceng 4 di satu motor, belum lagi mau bawa dagang-dagang lain kan. Nah, akhirnya si A sama si Y ini yang masih 4 tahun sama 9 tahun ini ditinggalin lah di rumah. Nah, pagi itu tuh si A masih bermain-main di kios tetangga, di depan kios tetangga gitu ya, main-main gitu kan. Nah, setelah kurang lebih 2 jaman gitulah orang tuanya ini udah pergi ke pasar, tiba-tiba saja ada seorang pria dewasa yang menghampiri si A ini yang lagi bermain di depan kios tetangga itu kan. Saat itu tuh si A langsung digendong lah sama si pria dewasa itu. Akan tetapi ini kan usia 4 tahun itu si A ini belum terlalu lancar gitu ngomongnya kan, kosakatanya itu masih lumayan terbatas. Nah, saat itu si A langsung digendong lalu dibawa ke rumah kosong. Nah, rumah kosong itu tepat berada di berhadap-hadapan gitu loh sama rumahnya mereka ini kan, sama rumahnya si A ini. Terus saat di rumah kosong itu si A ini itu dibius dulu setelah agak lumayan kayak setengah pingsan gitu kan. Si A ini ditampar-tampar lah sama si pelaku ini, dan pelakunya itu nggak cuma 1, melainkan langsung 5 orang gitu. Ditampar-tampar lah si A ini dan terjadilah tindak pelecehan seksual tersebut. Oh, si A ini diperkaos bergiliran oleh 5 pelaku ini. Setelah selesai memperkaos secara bergiliran, si A ini dalam kondisi shock, trauma, dan menangis kesakitan dikarenakan alat vitalnya itu sobek di bagian perineum. Nah, perineum itu antara apa sih namanya, lubang kewanitaan gitu sama dengan lubang anus itu kan ada perantara gitu ya, segini kayak kecil. Nah, itulah yang sobek. Jadi antara lubang alat vital dengan apa namanya, dengan lubang anus itu los gitu loh. Ih, ngeri kali kan. Nah, setelah diperkaos itu kan secara bergiliran oleh 5 orang ini, si A ini ditinggalkan sendirian di rumah kosong itu. Si A ini jelaslah menangis-menangis kan. Tapi sebelum mereka pergi itu tuh para pelaku ini sempat menodongkan pistol ke arah anak kecil itu. Garis bawahi ya, pistol. Karena masih ada nih hal-hal yang membingungkan dan mencurigakan dari kasus ini. Nah, kita lanjut lagi. Terus sejam kemudian nih, si A ini kan udah balik nih kan ke rumahnya. Saat itu tepatnya itu agak sudah memasuki siang. Si A ini tidurlah sama kakaknya di rumahnya mereka. Si kakaknya si Y ini kan yang umur 9 tahun itu, mereka tidur berdua gitu kan di kamar. Akan tetapi nih si pria-pria dewasa tadi itu yang jumlahnya 5 orang ini kembali mendatangi A dan juga Y ke rumah mereka. Dan di saat
di rumah itu tuh, si Y inilah yang menjadi korban sasaran ruda paksa selanjutnya. Nah, si Y ini yang notabene juga masih 9 tahun, masih di bawah umur, langsunglah disuntik, dibius, ditampar-tampar, dan diperkaos. Nah, nggak cuma satu orang doang guys, tapi 5 orang sekaligus yang perkosa, bergiliran lah mereka itu. Iya Allah, emang kalau ada otak mereka ini kan. Nah, gara-gara tindak kekerasan yang para pelaku ini lakukan itu tuh, si Y sama si A ini mengalami trauma psikis dan juga mental. Bahkan nih, si Y ini lebih parah lagi gitu loh lukanya. Akan tetapi nih, karena kejadian ini tuh nggak diceritakan oleh si A sama si Y ini ke orang tuanya. Sampai saat itu tuh orang tuanya Y sama A ini pulang dari pasar itu sekitaran jam 3 sore. Nah, hari itu si mamanya mereka ini kan, si mamanya korban ini pulang bersama kakaknya, si inisial AL itu kan, yang masih 19 tahun itu, yang anak sulungnya. Nah, mereka pulanglah tuh, mereka berdua di rumah seperti biasalah. Cuma nih mamanya agak curiga, kok nggak biasanya gitu loh, si A sama si Y ini kayak murung-murung, nangis gitu kan, diam-diam aja gitu, nggak seceria sebelumnya. Nah, setelah 5 hari kemudian, tepatnya di tanggal 29 Desember 2022, barulah si A ini mengeluh sakit gitu loh di bagian alat vitalnya pada saat mau kencing kan malam-malam. Nah, si mamanya ini curiga dong, loh kenapa nih kok anak aku ini tiba-tiba sakit gitu loh pada saat mau pipis. Dan bukan cuma si A aja yang ngeluh, si Y juga kayak gitu. Dia tuh ngelapor, mama kok aku sakit ya kalau mau buang air kecil. Akhirnya si mamanya ini inisiatif dong periksa nih kedua anak gadisnya ini. Dan saat alat vital kedua anak ini itu diperiksa, si mamanya itu terkejut banget karena melihat alat vital kedua putrinya itu sudah mengalami infeksi karena luka yang menganga. Bayangin aja loh, perineum yang sobek sampai dubur coy. Nah, di malam itu juga nih, langsunglah si A sama si Y ini dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut karena takutnya infeksi yang dialami oleh putri-putrinya ini malah justru berakibat fatal gitu loh. Padahal sebenarnya udah fatal sih. Nah, karena kasus inilah tuh, mamanya ini jadi menanya-nanya, ilah ini anaknya, ini kenapa bisa kayak gini, nah apa yang terjadi gitu loh. Awalnya si A sama si Y ini takut kan buat cerita ke mamanya, tetapi karena didesak terus sama mamanya, akhirnya ceritalah si Y ini ke orang tuanya. Kalau kurang lebih 5 hari yang lalu itu mereka telah mengalami itu pelecehan sama 5 orang pria dewasa. Nah, seterus kan si mamanya tanya dong, siapa nah orangnya, siapa. Nah, si Y ini menjawab dan menyebutkan bahwa kepala tukang beserta tukang-tukang yang bekerja di kompleks BTN itulah pelakunya. Itu menurut keterangannya si korban ini, karena secara kan mereka yang mengalami secara langsung kan, dan lagi pula si tukang dan kepala tukangnya ini kan udah sering banget berada, bahkan kan mereka tuh yang kerja membangun di komplek BTN itu kan, di komplek perumahan yang mereka tinggali ini. Jadi otomatis setiap hari lah mereka lihat dan pasti kenal. Nah, si Y ini mengenali mereka semua ini, mengenali ke-5 pelaku ini kan. Nah, akhirnya mamanya ini melaporlah ke polisi bahwa telah terjadi tindak pelecehan seksual yang dilakukan oleh ke-5 orang pelaku itu yang berinisial AY, AR, D, PM, dan PB. Nah, jadi mereka ini yang merupakan kepala tukang dan juga tukang-tukang yang bekerja membangun di perumahan tersebut. Nah, itu menurut keterangan Y dan A gitu. Nah, akan tetapi nih, setelah laporan itu disampaikan kepada kepolisian, dilakukanlah tuh olah perkara dan juga investigasi kan. Cuma kurang lebih selama 2 minggu proses investigasi itu, tepatnya di bulan Januari 2023 nih, ditetapkanlah seorang tersangka. Cuma seorang doang loh guys, padahal 5 orang loh pelakunya. Yang lebih membuat saya sakit hati lagi nih, masa pelakunya kan udah disebutin nih sama para korban, 5 orang ini kan, yang inisialnya itu tadi, tapi malah justru yang ditetapkan sebagai tersangka itu adalah kakak kandung korban yang inisial AL yang usianya 19 tahun itu, yang notabene-nya nih, di hari kejadian itu kakaknya ini sedang berada di pasar membantu mamanya berjualan. Dan keberadaannya si AL ini nih nggak cuma dikuatkan oleh mamanya, tetapi ada juga saksi-saksi lain yang berada di pasar yang mengatakan bahwa AL itu benar-benar berada di pasar dari pagi sampai sore membantu mamanya jualan. Kok bisa gitu loh, jadi kakaknya yang ditetapkan sebagai tersangka. Nah, alasannya nih katanya, kenapa si kakaknya inilah yang ditetapkan sebagai tersangka, soalnya kakaknya itu memiliki riwayat menonton video-video apa ya mau disebut ya, video-video dewasa gitu deh. Dan juga nih
pihak berwenang di sana juga tuh mengatakan bahwa si kakaknya ini sudah memenuhi 2 standar apa sih namanya buat penetapan pelaku itu, dia udah penuhi nih. Pertama itu suka nonton-nonton film yang kayak gitu kan. Nah, yang kedua nih ada riwayat suka kasih tidur adik-adiknya gitu loh. Aneh kali loh ini. Sakit hati loh aku. Masa iya sih orang bisa berada di 2 tempat yang berbeda? Orang yang sama bisa berada di 2 tempat yang berbeda di waktu yang sama. Apakah dia membelah diri? Apakah dia seorang amubah? Iya kan? Nah, dan lebih menjengkelkannya lagi nih, polisi itu cenderung mengabaikan keterangan para korban. Padahal para korban di situ sudah memberi keterangan bahwa mereka pada saat itu ditodongkan pistol, diancam kalau melapor ke orang tuanya bakalan didor gitu, apalagi melapor ke polisi. Nah, kedua nih, sebelum diperkaos itu mereka disuntik dan dibius. Pertanyaannya, orang biasa mana yang bisa mendapatkan akses? Pertama, pistol. Kedua, bius yang mungkin bisa didapat lah di apotek-apotekan. Yang ketiga nih, kalau apa sih namanya alat suntikan gitu yang mungkin juga bisa didapat di apotek. Tapi nih yang menjadi pertanyaan terbesar, orang biasa mana sih yang bisa mendapatkan akses secara bebas gitu loh, memegang pistol? Iya kan? Kalau menurut kalian gimana nih? Apakah mungkin seorang biasa, seorang rakyat sipil biasa bisa dengan mudahnya memperoleh surat izin menggunakan? Kalau misalnya ada seperti itu, ya saya mau juga lah ya buat jaga-jaga. Nah, karena penetapan anak sulungnya ini sebagai tersangka, si mamanya para korban ini nih, si ibu mereka itu menjadi nggak terima karena mereka beranggapan seolah-olah polisi itu sepertinya melindungi para pelaku yang sebenarnya. Karena sudah jelas-jelas kakaknya ini notabene-nya nggak tahu apa-apa, tapi malah justru ditetapkan sebagai pelaku. Dan juga nih, lebih mencengangkannya lagi, menurut keterangan dari kakaknya para korban ini, si AL itu yang masih 19 tahun itu, katanya selama masa interogasi itu dia mendapatkan intimidasi gitu loh. Dia dihajar di situ, dia juga diancam dan juga dipaksa untuk mengakui bahwa dia telah memperkaos adik-adiknya. Bahkan nih, menurut pengakuannya AL ini kepada pengacaranya, si AL itu sempat dipukul menggunakan rotan. Dan tidak hanya itu saja, ibu dari AL ini, ibu dari para korban ini mendapatkan semacam saran gitu loh kan dari pihak berwajib, katanya kalau ibu mau mencabut laporan ini, maka anak sulung ibu dijamin bebas dari hukuman. Akan tetapi jika ibu para korban ini tidak mencabut laporannya kepada polisi itu kan, maka anak sulungnya tetap dijadikan sebagai tersangka. Roman-romannya ada aroma-aroma kambing hitam. Ya nggak sih? Atau cuma perasaan aku aja? Gimana nih? Aduh, bahaya. Kalau kinerja dari, mohon maaf, seseorang yang notabene-nya harusnya berprofesi sebagai pengayom masyarakat aja kayak gini modelnya gitu loh kan. Bisa-bisa lebih baik berlaku hukum rimba lah ya. Hukum rimba kan ya sistemnya bukan hanya yang terkuat yang menang, tapi nyawa balas nyawa, terus main hakim sendiri. Ya lebih baik berlaku hal seperti itulah. Karena kalaupun juga melapor kepada pihak berwajib, bukan keadilan yang kita dapatkan kan, malah justru orang kecil dan orang miskin itu susah mendapatkan keadilan. Nah, kalau saya pribadi nih, saya nggak minta-minta juga ya, karena saya juga adalah seorang ibu yang memiliki anak. Jadi kayak semacam was-was gitu loh, kayak hilang gitu loh kepercayaanku dengan instansi yang harusnya katanya sebagai pengayom masyarakat, tapi malah justru kayak apa ya, fakta yang sengaja ditutup-tutupi gitu loh. Sudah jelas banget para korban yang mengalami tindak pelecehan ini yang bertatapan langsung dengan para pelaku, pengakuannya tuh kayak ditepiskan gitu loh. Kayak nggak dianggap pengakuannya mereka ini, karena masih anak-anak ya. Harusnya kan, siapapun yang mendapatkan suatu tindak pelecehan seksual itu, mau anak kecil, mau dewasa, mau orang tua, ya dipertimbangkanlah kesaksian mereka. Karena secara yang mengalami hal tersebut itu adalah mereka yang bertemu tatap mata dengan pelaku itu adalah para korban ini. Ya harusnya keterangan para korban dong yang menjadi tolak ukur pedoman mereka untuk mencari benang merah siapakah pelaku yang sebenarnya, bukan malah justru menyimpulkan secara serta-merta dan juga mengintimidasi dan menetapkan kakaknya lah pelakunya hanya karena pernah ada riwayat menonton film-film dewasa. Saya rasa semua orang di dunia ini pernah lah menonton film dewasa, tapi bukan berarti mereka itu pelaku kejahatan seksual, ya kan? Aneh sekali loh kasus ini. Ya semoga lah kasus ini bisa menemukan titik terang, karena ibu dari para korban ini juga masih berjuang mencari keadilan. Kita doakan saja semoga segera terlahir
keadilan yang sebenarnya. Dan juga semoga kasus ini terang benderang gitu loh. Jangan lagi ada yang ditutup-tutupi, jangan mentang-mentang keterlibatan salah satu oknum tertentu menjadi menjadi alasan untuk menutupi sebuah kebenaran gitu loh. Kalau misalnya kebenaran di dunia ini sudah tidak ada lagi, ya buat apa orang masih bersikap baik? Iya kan? Aduh, gawat sih kalau kayak gini. Saya aja kayak makin jatuh kepercayaan gitu loh. Tapi saya masih percaya kalau tidak semua oknum seperti ini. Ya, oke lah, itulah kasus yang membuat saya sakit hati saat membaca berita ini. Soalnya kayak gimana ya, saya pun perasaan seorang ibu tuh kayak tercabik-cabik gitu loh. Ih, kok bisa-bisanya jadi kakaknya yang tersangka cuma gara-gara pernah ada riwayat menonton film-film dewasa gitu loh. Bukti pun tak ada, ya kan? Ya Allahu Akbar. Apalagi nih di daerah asal saya sendiri loh guys. Aduh, padahal selama ini saya tahunya itu cuma dari berita-berita dan itu di luar Sulawesi gitu loh. Paling mentok itu Sulawesi Selatan, tapi ini Sulawesi Tenggara dan Kota Bau-Bau coy. Aduh, bagaimana ini ya kan? Aduh, nggak beres ini, nggak benar. Semoga keadilan segera menghampiri para korban ya. Dan juga semoga para tersangka yang masih bebas melanglang buana ini segera keciduk lah weh, ya kan? Nah, jadi gimana nih kalau menurut kalian? Apakah kasus ini benar-benar mencurigakan dan mungkinkah ada keterlibatan oknum tertentu? Dan juga mungkinkah penetapan kakak korban ini sebagai tersangka merupakan salah satu cara menutup-nutupi kejahatan yang sebenarnya? Kalian silakan komen di bawah dan kalian cantumkanlah semuanya, kalian keluarkanlah teori-teori kalian itu di kolom komentar ya. Oke lah, sekian dulu pembahasan kali ini. Sampai ketemu lagi di next video. Dan jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan juga komen sebanyak-banyaknya. Untuk ide-ide dan saran pembahasan buat pembuatan video selanjutnya bisa kalian cantumkan juga di kolom komentar. Oke, jangan malas-malas, kasihan kurang komentar. Biar titiknya saja itu kurang, tulis saja lah di kolom komentar itu ya. Tinggal ku subscribe. Subscribe pun gratis, cuma tindis gunakanlah jempolmu atau telunjukmu, anggap sajalah kalau ku subscribe channel ini bersedekah dan menjadi amal jariah buat kalian ya semua, iya kan? Dan cukup sekian dulu video kali ini, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kurang lupa subscribe ya, jangan cuma jadi CCTV saja. Oke.